Halo pemirsa, apa kabar? Semoga sehat selalu. Untuk kedepannya akan ada perubahan update. Karena edit gambar menguras banyak waktu, seharusnya bisa update tiap hari. Jadi makin lambat jika menambahkan gambar. Bisa sampai 2 hari proses edit. Karena digarap sendirian dengan banyak keterbatasan waktu. Jadi seterusnya fokus ke cerita. Gak terlalu banyak gambar. Oke, langsung saja kita mulai. Narik Rock. Chapter keempat. Suho sangat terkejut. Iblis hitam yang tiba-tiba muncul adalah iblis yang berbalut armor hitam dan mengeluarkan uap hitam dari seluruh tubuhnya. Bentuknya semut raksasa bersayap. Asap hitam yang terus keluar dari seluruh tubuhnya seperti bayangan yang beruetar dalam cahaya. Begitu Suho melihat ini, beberapa kenangan melintas di benaknya. Mungkinkah itu sama dengan yang kulihat dalam mimpiku? Suho yakin bahwa dia mengenal iblis ini. Iblis semut yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dalam mimpi sejak lama. Komandan semut yang menakutkan itu memiliki penampilan yang sama persis. Tetapi mengapa baru terjadi sekarang? Iblis semut tiba-tiba mendekati Suho dan berlutut di depannya sambil berkata, "Tuanku, saya Beru. Sekarang Anda bisa tenang." Apa? Mata Suho membelalak. Situasi macam apalak ini? Meski berlutut, dia masih sangat besar sehingga Suho harus mendongak untuk melihatnya. Tapi kemudian, tiba-tiba, iblis hitam tersebut merespon sesuatu. Serigala raksasa yang telah diserang Beru kemudian datang lagi. Pada saat itu, iblis hitam melepaskan energi seperti badai dari seluruh tubuhnya dan mengangkat kepalanya. Beraninya anjing ini menggigit tubuh tuanku yang berharga. Aku akan merobek mulutmu. Dan kemudian, raungan mengerikan mengguncang seluruh bangunan. Kiak. Pada saat itu, dunia berubah menjadi neraka. Ses. Seluruh bulu di tubuhnya berdiri. Pada saat itu, serigala raksasa yang telah diinjak-injak oleh iblis hitam mengangkat kepalanya dan menggerakkan kepalanya. Kemudian ia menggigit kaki iblis hitam itu dengan keras. Kreak. Kemudian iblis hitam itu melihatnya sambil mencibir. "Beraninya kau mencoba untuk merintih." Pada saat itu, asap hitam mendidih. Iblis hitam itu berjalan melewati serigala raksasa dengan kecepatan luar biasa dan menabraknya. Duak. Ak. Serigala raksasa terhempas ke belakang tanpa kekuatan. Mengaum. Tapi iblis hitam itu menyusulnya lebih cepat dari kecepatan itu dan membantingnya ke tanah lagi. Kruak. Dan dia meraih kaki serigala dengan kedua tangan. "Mati kau." Tubuhnya terbelah menjadi 2. Krak. Jeritan mengerikan dan darah hitam tersebar ke segala arah. Ini bukan lagi pertempuran. Itu adalah pembantaian. Kebengisan dari predator. Kiek. Predator yang luar biasa itu menginjak-injak mayat serigala dan mengeluarkan raungan gila lainnya. Daging yang tercecer itu membuat para pemburu yang baru saja memasuki lantai pertama museum menjadi terkejut. Apa? Daging apa ini? Kamu bilang ini adalah Dungeon peringkat D. Apa ini? Kengerian dan teror. Bangunan itu beruetar seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tapi kenapa? Untuk beberapa alasan, Suho tidak takut dengan iblis brutal itu. Sebaliknya, perasaan sangat nostalgia. Itu merangsang aroma ingatan yang tersimpan dalam ingatan jangka panjangnya. Apa itu? Sepertinya aku akan mengingat sesuatu. Brum. Brum. Ada apa dengan memori ini? Dalam ingatan yang samar, terdengar suara bayi yang suka menggambar semut di buku sketsa. Siapa? Kuak. Tiba-tiba, sakit kepala parah menyerang. Meski bingung, setidaknya ada satu hal yang pasti. Pokoknya, aku masih hidup. Stamina 1/160. Dengan bunyi gedebuk, semua ketegangan berakhir, dan Suho ambruk ke tanah. Kiak. Tuanku. Tuan muda. Sadarlah. Pada saat itu,
Suho memikirkan betapa hangat dan nyaman rasanya dipeluk oleh bawahan yang sigap mendekapnya. Mengesampingkan hal tersebut, bahkan saat tidak sadarkan diri, senyum tersungging di bibir Suho. Ding. Quest Rescue the Survivors telah selesai. Jumlah korban yang diselamatkan, 33. Anda naik level. Suho bermimpi. Itu adalah mimpi bayi saat mandi pertamanya setelah digendong semut. Bayi dalam mimpi itu tertawa cekikikan. Setiap kali bayi tertawa, semut juga ikut tertawa. Semut selalu ada kemanapun bayi itu pergi. Semut yang mendorong stroller dan memberi bayi botol susu. Semut yang belajar angka bersama bayinya. Semut yang menutupi bayi dengan selimut kecil dan tidur siang bersamanya. Jika semut-semut itu tidak terlihat lagi, bayi itu menangis karena kesepian. Dalam sekejap, semut muncul dan menggoyang-goyangkan mainan untuk menenangkan sang bayi. Kemudian, seolah tidak terjadi apa-apa, bayi itu berhenti menangis dan kembali tertawa. Pada saat itu, semut dengan mainan mendekati bayi itu dengan mata berkaca-kaca, seolah-olah mereka bisa menangis kapan saja. Tuan muda, Anda sudah tumbuh dengan sangat mengagumkan. Aku, Beru, sungguh terharu. Tiba-tiba bayi itu tumbuh menjadi Suho, 22 tahun, berdiri di depan semut. Beru. Itulah nama yang dibisikkan Suho pada dirinya sendiri. Semut Beru menatapnya dengan kekaguman dan mata berkaca-kaca. Saya terkecoh. Niat awal saya adalah untuk melepaskan segel Tuan muda. Namun sepertinya Anda telah merusaknya atas kemauan sendiri. Itulah Tuan kami. Mata Beru dipenuhi air mata. Namun, segel itu tidak sepenuhnya terlepas. Ada hal paling penting yang masih tersimpan. Beru mengeluarkan sesuatu dari lengannya. Ding. Kamu telah mendapatkan item, kunci Shadow Dungeon. Dungeon bayangan. Apa itu? Pesan mendadak itu membuat Suho merasa aneh. Tapi tempat ini adalah mimpi. Suara Suho tidak bisa mencapai Beru sama sekali. Semut memberikan kunci kepadanya dan berkata, silakan gunakan kunci ini kapanpun Anda siap secara mental. Itu berisi semua yang seharusnya menjadi milik Tuan muda. Sambil mengatakan itu, Beru berlutut dan meraih bahu Suho dengan kedua tangannya. Ingatlah satu hal yang terpenting. Dengan nada serius dan sentuhan lembut, mata Beru yang menunjukkan harapan besar menatap Suho. Kekuatan besar membutuhkan wadah besar. Jika seseorang yang tidak siap menerima kekuatan yang tak tertahankan, wadahnya bisa pecah karena berat kekuatan tersebut. Anjir. Kayak paman Ben Spiderman. Wak 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 wak. Kekuatan besar. Wadah besar. Suho merenungkan kata-kata itu. Dengan kata lain, kamu harus menaikkan level wadahmu. Mata Beru menyipit, dan dia tersenyum jahat. Oke. Itu semua adalah misiku, Tuan muda. Saya ingin tinggal di sisi Anda lebih lama saat ini, tetapi rekan-rekan saya putus ada menanti kepulangan saya. Lalu dia mengedipkan mata. Karena aku adalah Healer yang hebat. Healer. Apakah dia mengatakan Healer? Itu adalah hal paling konyol yang baru Suho dengar. Kalau begitu aku akan pergi sekarang, Tuan muda. Sampai bertemu lagi suatu hari nanti. Jaga kesehatanmu. Suara nostalgia Beru-Beru Emma sedikit demi sedikit. Tunggu. Aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan. Suho segera memanggilnya. Tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Saat itu, Suho terbangun dari tidurnya. Wow, semut. Suho terperanjat dengan cepat melihat sekeliling. Dinding putih dan bau disinfektan. Suasana begitu tenang. Astaga, kamu sudah bangun. Perawat yang sedang menyiapkan peralatannya memandang Suho. V, di mana ini? Ini rumah sakit. Apakah kamu tidak ingat? Dungeon muncul di sekolah. Mungkinkah itu semua hanya mimpi? Dia terbangun dari tidurnya. Tapi Suho memasang ekspresi bingung untuk beberapa saat. Di mana mimpi itu dimulai dan berakhir? Semut. Dungeon.
Atau apakah itu semua untuk naik level? Semuanya membingungkan. Kebetulan, berita itu muncul di TV kamar rumah sakit. 2 hari yang lalu, Dungeon yang terjadi di Universitas Korea sekarang hampir. Meskipun Dungeon break di tengah kota, para ahli bersyukur hanya ada sedikit korban. 2 hari telah berlalu. Insiden yang terjadi di Museum Seni rupanya bukan mimpi belaka. Lalu apakah mimpi masa kecilku nyata? Suho kemudian menyadarinya. Kenangan bermain dengan semut raksasa di masa kecilnya. Dia merasakan nostalgia ketika dia memikirkan Beru, semut yang dia lihat dalam mimpinya. Aku bahkan tidak bisa berbicara dengannya dan dia pergi begitu saja. Suho mendongak. Teks yang telah mengambang di depannya sejak tadi telah menunggunya. Anda telah menyelesaikan misi. Selamatkan para korban. Hadiah penyelesaian quest telah tiba. Apakah Anda ingin memeriksa hadiahnya? YT. Ayo kita lihat. Suho memilih untuk mengkonfirmasi tanpa ragu. Dia hampir mati beberapa kali. Akhirnya dia mendapatkan pencapaian. Hadiah berikut disiapkan. Hadiah 1. Poin kemampuan plus 5. Hadiah 2. Poin stat kekuatan plus 3. 8 poin statistik. Mata Suho terbelalak melihat hadiah yang tak terduga. Tampaknya setiap stat akan meningkat 1 poin setiap kali dia naik level. Jadi tambahan 8 poin lebih dari 1 level. Itu setimpal karena mempertaruhkan hidupku untuk melakukan perbuatan baik. Suho segera memeriksa jendela statusnya. Jendela status. Nama, Sung Suho. Level 3. Pekerjaan, tidak ada. Judul, tidak ada. HP, 140/140. MP, 14/14. Statistik. Kekuatan, 15. Daya tahan, 12. Kelincahan, 12. Kecerdasan, 12. Persepsi, 12. Poin kemampuan yang dapat didistribusikan, 5. Keterampilan. Skill pasif. Tidak ada. Skill aktif. Dominators Authority Level 1. Ada lebih banyak fitur di jendela status dibandingkan dengan mimpi yang dia miliki di sekolah menengah. Saat itu, hanya level yang ditampilkan. Dan tidak ada jendela status khusus seperti ini. Stat mana yang harus kutingkatkan? 3 poin dalam stat kekuatan diterapkan secara otomatis. Dan Suho memikirkan di mana harus menginvestasikan poin yang tersisa. Daripada berinvestasi sembarangan, Suho dengan hati-hati memeriksa statistik lainnya. Kemudian, jendela informasi muncul di depannya. Informasi. Kekuatan. Status yang meningkatkan kekuatan dan kecepatan. Itu juga meningkatkan kekuatan serangan. Agility. Stat yang meningkatkan kecepatan reaksi tubuh dan persepsi visual. Ini juga meningkatkan refleks dan penghindaran. Stamina. Stat yang meningkatkan maksimum HP dan kecepatan pemulihan. Intelijen. Status yang meningkatkan MP maksimum dan kecepatan pemulihan. Sense. Stat yang meningkatkan panca indera. Itu juga meningkatkan kemampuan untuk merasakan bahaya. Setelah membaca ini, semua statistik tampak penting. Saya perlu memikirkan lebih lanjut tentang ini dan memutuskan nanti. Suho yang mematikan jendela status tiba-tiba merasa haus. Kalau dipikir-pikir, dia belum minum seteguk air dan tidak sadarkan diri selama 2 hari. Suho membuka pintu kulkas kecil di samping tempat tidur untuk mencari air. Lalu, tanpa diduga, mata Suho membelalak. Yang mengejutkan, di dalam lemari es ada Beru memakan apel kecil, seukuran kepalan tangan. Kamu, Beru, level 1. Setara dengan hewan peliharaan. Untuk beberapa alasan, Beru yang dulu begitu besar sekarang menjadi sangat kecil dan imut. Dia minta maaf sambil mengulurkan sebuah apel yang terlihat seperti kelinci. Aku tidak bisa pergi karena manaku habis.
Narik rok. Chapter kelima. Suho menatap Beru dengan wajah konyol. Kamu mengucapkan selamat tinggal seperti itu dan akhirnya tidak bisa kembali. Sebenarnya, jalan menuju bumi sangat panjang dan sulit. Banyak musuh menghalangi saya di sepanjang jalan. Tetapi saya tidak memiliki kekuatan untuk kembali setelah mencabik-cabik mereka semua. Beru membuat alasan yang memalukan. Suho sejenak menatap Beru. Beru tampak jauh lebih kecil dan lebih lemah daripada saat dia tampil dengan mengagumkan di museum seni. Mengklaim bahwa dia adalah makhluk yang hebat dan kuat. Ini terlihat seperti boneka mainan. Suho mengangkat Beru dengan satu tangan. Hah. Beru kecil tergantung lemas di tangan Suho. Rasanya seperti hadiah dari vending mesin. Beru terus mengoceh sambil Beru elantungan di tangan Suho. Aku tidak tahu apakah ingatanmu telah kembali. Tapi Raja Kegelapan adalah satu-satunya penerus pemimpin agung dan maha kuasa. Seperti yang disebutkan ayahmu. Raja Kegelapan. Siapa itu? Sung Jinwo. Itu sebutan ayahmu. Ayahku. Ya. Suho tiba-tiba meragukan yang dia dengar. Berbicara tentang ayahku yang meninggalkan rumah. Dia tidak meninggalkan rumah. Dia pergi keluar angkasa. Tiba-tiba, situasinya tampak sangat rumit dipahami bagi Suho. Tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Beru tiba-tiba merentangkan tangannya dengan ekspresi serius. Biar saya jelaskan secara sederhana. Swoosh. Di luar angkasa, perang besar sedang berkecamuk. Energi kegelapan terpancar dari tangan Beru, menciptakan ilusi. Ilusi tentara yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing seukuran kuku. Dan pasukan monster menyerang mereka dalam jumlah yang lebih besar. Dan di tengah semua itu, ada satu orang yang memancarkan energi yang sangat kuat. Tentu saja, hanya dengan figur seukuran kuku. Ayahmu yang hebat, Sung Jinwo, sedang memimpin perang ini sekarang. Saat dia berbicara, Beru menunjuk ke musuh yang diblokir oleh tangan Sung Jinwo. Dan orang-orang ini adalah anjing-anjing, Yits, yang datang untuk menginvasi seluruh dunia kita. Yits. Yits adalah dewa dari luar angkasa yang jauh dari bumi. Beru terus berbicara dengan ekspresi serius, menggambarkan betapa jahat dan gigihnya Yits. Meskipun sebagian besar kata-katanya adalah umpatan, faktanya mereka datang untuk menyerang bumi. Jadi, monster yang keluar dari gerbang 2 tahun lalu adalah karena Yits, kan? Saat Suho mendengarkan penjelasannya, perasaan aneh menyelimuti dirinya. Kedua orang tua Suho hilang. Mereka sudah lama menghilang, dan polisi tidak menemukan petunjuk. Seolah-olah mereka telah menghilang dari muka bumi, dan Suho hampir putus asa untuk menemukan mereka. Tapi sekarang dia tiba-tiba berada di luar angkasa. Itu adalah fakta yang sulit dipercaya. Tetapi sekali lagi, keberadaan boneka binatang yang bisa berbicara, atau bahkan semut, tidak realistis sejak awal di mana monster ada dalam Dungeon. Suho tiba-tiba bertanya, bagaimana dengan ibuku? Apa dia pergi keluar angkasa juga? Hah? Tidak. Beru tampak bingung. Apa? Tidak. Lalu kemana ibuku pergi? Dia menghilang di hari yang sama dengan ayahku. Jadi kupikir dia akan bersamanya. Apa? Ibumu juga hilang? Beru terkejut. Kapan? Di mana? Aku tidak tahu. Kata Suho, menghela napas. Beru, yang terbang dari luar angkasa tempat perang dengan Yits terjadi ke bumi, mengalami perjalanan yang sangat sulit. Musuh tidak mudah dihadapi karena mereka telah menyaksikan komandan mereka sendirian meninggalkan medan perang. Setelah menerobos pasukan besar mereka dan baru saja tiba di bumi, Beru terkejut mendengar bahwa Chahaein, istri Sung Jinwo, hilang. Kiak, aku harus segera menemukan Haein. Apakah kamu tahu di mana dia mungkin berada? Pasti ada orang lain di belakang ini. Yits. Para apostel Yits di bumi pasti telah memasang jebakan licik untuk Haein. Sebagai ibu yang selalu dilindungi, Chahaein selalu aman di bawah perlindungan Raja Bayangan.
Tapi jika sesuatu terjadi padanya, pasti ada kekuatan yang setara dengan kekuatan Raja Bayangan di balik semua ini. Meski Beru panik, Haein tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatan putranya. Tentu saja, dia khawatir ketika Haein menghilang. Tetapi sekarang setelah dia mengetahui identitas asli ayahnya, keterkejutannya begitu besar mengetahui ibunya tidak seperti manusia normal. Kalau dipikir-pikir, aku belum pernah melihat ibuku merasa bingung sebelumnya. Mengejutkan bahwa dia telah menikah dengan Sung Jinwo meskipun mengetahui identitas asli ayahnya sejak awal. Tidak, itu karena mengurus anak sangat sulit. Dari samping, Beru mulai menggerutu, tapi Suho tidak bisa mendengarnya. Bagaimanapun, Ibu Suho, Cha Haein, yang dia ingat, adalah orang yang kuat dan selalu tenang. Mungkin karena itu, Suho tidak bisa membayangkan ibunya berada dalam bahaya oleh seseorang, meski itu mungkin hanya keyakinan yang tak berdasar. Tapi selain itu, untungnya dia menemukan petunjuk tentang orang tuanya yang hilang dan terjebak di Dungeon. Beru, apa yang harus kulakukan untuk menemukan ibuku? Menanggapi pertanyaan Suho, Beru berteriak keras sambil bergelantungan di tangan Suho. Tentu saja, kamu harus sebisa mungkin menjadi kuat. Menjadi lebih kuat. Ya, tuanku tidak bisa datang ke bumi untuk sementara karena perang. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun selain Tuan Muda yang dapat menyelamatkan Haein. Tetapi Tuan Muda sekarang sangat lemah. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan seekor ulat. Seekor ulat. Suho merasa terhina. Setelah itu, Beru menyingkirkan semua ilusi bayangan yang dia ciptakan di udara dan terbang ke langit, dari tangan Suho. Kemudian, sambil menunjuk kaki Suho, dia berkata, "Jadi mari naik level." Ding. Sebuah quest muncul. Pada saat itu, jendela pesan muncul di depan Suho. Quest, percobaan Trial of the Shadow. Tuan Muda, kamu adalah putra dari Shadow Monarch yang agung. Namun, saat ini, semua bakat bawaan Anda telah disegel. Untuk menanggung kekuatan besar itu, Anda harus membuktikan kualifikasi Anda sendiri. Masuki Shadow Dungeon dan buktikan dirimu. Shadow Dungeon. Jendela pencarian terbuka di depannya. Setelah melihatnya, kunci Shadow Dungeon yang diberikan Beru kepadanya dalam mimpi yang muncul di benaknya. The Shadow Dungeon adalah domain kematian, peninggalan Raja Iblis Baran. Ini adalah tanah orang mati di mana tidak ada yang bisa menginjakkan kaki tanpa izin pemiliknya. Silakan buka inventory Anda. Ketika Suho memikirkan kata-kata itu, sebuah jendela tembus pandang muncul di hadapannya. Inventory. Kunci ke Shadow Dungeon belum dikonfirmasi. Aku bahkan memiliki inventory. Ini benar-benar seperti game. Dia terkejut. Seolah-olah mimpi dari masa remajanya adalah sebuah tutorial. Sekarang semua fitur dari game yang sebenarnya telah ditambahkan. Suho itu mengulurkan tangan dan mengeluarkan kuncinya. Kemudian jendela informasi muncul di atas kunci. Item, kunci ke Shadow Dungeon, kesulitan akuisisi, tanda tanya. Jenis, kunci. Ini adalah kunci yang bisa digunakan untuk pindah ke Shadow Dungeon. Itu bisa digunakan pada bayangan Suho. Aku bisa menggunakannya untuk bayanganku. Mengikuti penjelasan itu, Suho menatap kakinya. Dia berlutut dan dengan ringan memegang kunci di atas bayangannya. Shock. Anehnya, kunci itu masuk ke bayangannya. Mata Beru terkejut. Sekarang, masuk dan ambil semua kekuatan peninggalan Raja Iblis Baran. Tunggu sebentar. Suho mengeluarkan kunci dan dengan cepat mengganti pakaiannya. Saat Suho menatap bayangannya lagi dengan optimis. Baiklah. Bisakah kita pergi? Kiak. Ayo pergi. Saya akan membantu Anda dengan berada di sisimu. Meski kehabisan energi, tapi masih saya bisa. Dia tidak berharap banyak. Beru mirip seperti peri pemandu yang ada di pundak player. Suho mendorong kunci kembali ke dalam bayangan. Klik. Apakah kamu ingin memasuki Shadow Dungeon? YT.
Aku akan masuk. Swoosh. Bersamaan dengan jawabannya, bayangan Suho menyebar ke segala arah dan mulai menelan semua yang terlihat, dinding, langit-langit, dan bahkan seluruh gedung rumah sakit. Kamu telah memasuki Sado Dungeon. Sebelum dia menyadarinya, Suho telah tiba di dunia hitam putih yang diselimuti bayangan. Di mana ini? Keheningan yang sunyi di mana semua tanda kehidupan hilang. Hutan lebat hitam dan putih sedang menunggu Suho. Tidak, itu adalah kota yang hancur dan telah berubah menjadi hutan. Bangunan bertingkat tinggi ditutupi lumut dan tanaman merambat. Suho tiba-tiba teringat buku yang pernah dibacanya saat masih kecil. Itu mungkin disebut Bumi Tanpa Manusia. Buku itu adalah film dokumenter tentang efek fenomena bumi tanpa penghuni seperti manga Dr. Stone. Singkatnya, dijelaskan bahwa kota-kota yang dibiarkan tanpa penghuni untuk waktu yang lama pada akhirnya akan runtuh dan menjadi hutan, dengan rerumputan dan pepohonan tumbuh di mana-mana. Sama seperti tempat ini. Rasanya seperti area yang terkontaminasi sihir. Di lingkungan yang sunyi, Beru, yang mengikuti Suho, terbang dan memberi hormat. Selamat datang di Sado Dungeon. Apakah ini Sado Dungeon? Saat Suho melihat sekeliling, dia merasakan keakraban yang aneh. Rasanya seperti dia memasuki film horor lama. Tapi kenapa rasanya begitu familiar? Seperti yang dilakukan semua orang, Suho dengan jelas mengingat kenangan masa kecilnya. Namun, emosi dan suasana yang kurasakan saat itu tetap ada di lubuk hatiku bahkan setelah sekian lama. Bagi sebagian orang, dunia hitam putih ini mungkin terasa sangat tidak menyenangkan. Namun bagi Suho, rasanya sehangat pelukan ibunya. Kemudian tiba-tiba, krak, ada kehidupan. Stat sensorik Suho mengirimkan peringatan. Wush. Pada saat itu, kapak melayang di belakangnya. Wah. Trial telah dimulai. Hindari. Mendengar teriakan mendesak Beru, Suho langsung membalikkan tubuhnya. Dan kemudian dia menendang. Kuak. Monster itu terkena tendangan Suho dan berguling-guling di tanah. Ada label nama yang melayang di atas kepalanya. Seperti milik Beru. Goblin pengintai, hehehe. Itu adalah monster jelek dengan kulit hijau yang tingginya sekitar 1 meter. Pengintai. Begitu Suho mengkonfirmasi namanya, dia menjadi waspada. Jika itu pengintai, mungkin ada monster lain di dekatnya. Suho telah bertarung dalam banyak pertempuran dalam mimpinya saat dia masih kecil. Naluri bertahan hidup yang terukir di tubuhnya saat itu menggerakkan tubuh Suho. Aku harus membunuhnya sebelum memanggil sekutu lain. 2. Sebelum monster itu bisa bangun, Suho menerjangnya. Kiak. Berbahaya bertarung dengan tangan kosong. Goblin memang lemah dan pengecut. Tapi tuan muda belum begitu kuat. Aku tahu. Krak. Menerima peringatan Beru, Suho memukul tangan goblin pengintai, menyebabkan kapak yang digenggamnya jatuh. Kiyah. Bagus sekali. Bagus sekali. Beru bertepuk tangan dengan penuh semangat. Terbang di atasnya. Ya ampun. Dia berisik. Bruak. Kamu telah memperoleh item, kapak batu im. Begitu Suho mencengkeram gagang kapak, dia mengayunkannya. Swoosh. Krak. Kamu telah mengalahkan goblin pengintai. Suho dengan cepat memotong leher goblin itu. Tapi dia tidak punya waktu untuk istirahat. Sesh. Dia merasakan angin berhembus di belakang punggungnya. Aku tahu dia tak mungkin sendiri. Sebuah panah terbang di udara, membelah angin. Secara naluriah, Suho mengulurkan tangannya. Kekuatan yang mirip seperti tuanku. Krak. Pada saat itu, sebuah tangan transparan terulur dari tangan Suho dan menangkap panah terbang itu. Kekuatan apa ini? Beru kagum melihat panah yang terhenti di udara. Luar biasa. Tuan muda akhirnya membangkitkan kekuatan saat dia kecil dulu. Beru mengingat masa kecil Suho yang berjalan di udara saat bayi dulu. Bersambung.